bangun terus mandi, tidak lupa senam pagi. Kalau lupa tidur lagi. Habis bangun terus mandi, tidak lupa senam pagi. Kalau lupa Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu bersihkan tempat tidurku. Kalau lupa habis bangun terus mandi, tidak lupa senam pagi. Kalau lupa tidur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang di studio dan yang di rumah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nama saya Soleh Solihun dan ini adalah stand up comedy show spesial edisi akhir tahun. Ya. Mulai melantur, oke. 2011 buat yang masih galau-galau sudah saatnya move on ya. Tinggalkan itu hashtag galau. Yang tidak galau tapi pura-pura galau demi nambah followers, kasihan deh lo. 2011 kemarin saya ikut simpati atas yang ditendang itu kan, yang ngerjain ditendang. Tidak usah nyebut namanya daripada kena masalah diserbu ormas. Pelajaran berharga dari kalau mau ngerjain orang, janganlah pakai suster ngesot. Pakailah profesi lain yang aman kepalanya, seperti misalnya polantas ngesot. Kalau Anda ditendang pasti masih kena helm ya. Saya suka bingung, kenapa polantas nggak pakai helm tapi nggak pakai motor tapi pakai helm ya? Kenapa ya? Apa biar terlihat gagah gitu ya? Jadi tolong yang suka pakai helm tanpa motor itu mungkin cita-citanya ingin jadi polantas. Tolong wujudkan keinginan saya menjadi rockstar. Coba sebutkan nama saya. Soleh, 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 Soleh. Tahu seperti Bloodsport? Congli, Congli, Congli. Yang ngerti pasti pernah lihat film itu, yang tidak ngerti ada yang keker. You are next. Kapan lagi host dipanggil di TV ya kan? Jarang kan? Baru kali ini. Dan untuk mempersingkat waktu daripada saya semakin banyak berdosa, nanti orang Metro TV susah ngeditnya. Beri tepuk tangan dulu untuk Metro TV ya. Membolehkan saya memakai jaket kulit seperti ini. Padahal tadi kata manajer produksinya nggak apa-apa Leh, lu lusuh tapi konsep. Karena ini edisi spesial akhir tahun, maka banyak komik yang akan kita tampilkan malam ini. Dan yang pertama kita sambut, beri tepuk tangan yang meriah untuk, sebentar saya ngintip dulu, Abdel. Selamat malam. Perkenalkan saya Abdel, tapi biasa dipanggil Abdel. Moto hidup saya itu adalah saling berbagi, karena semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita mengeluarkan. Oke, yang berikutnya Cak Lontong. Saya Cak Lontong, salam lemper. Saya kesini ingin membuat Anda tertawa dan bahagia. Tolong hargai niat baik saya. Tertawalah dengan sukarela. Karena kalau tidak, saya terpaksa memaksa melakukan itu. Dan saya yakin kalau sampai saya terpaksa melakukan, memaksa Anda tertawa, tidak akan ada yang bahagia di sini. Oke, dan yang berikutnya Momo. Iya, selamat malam semuanya.
Perkenalkan gue Mongol. Gue adalah cowok tergarang sepanjang masa. Tapi ingat, khusus di akhirat doang. Moto hidup gue, jomblo bukan berarti homo. Thank you. Iya, mari kita sambut yang berikutnya adalah Aco. Halo, nama gue Aco. Orang suka nanya apa sih rasanya stand up comedy. Gue bilang, stand up comedy itu rasanya kayak ngupil. Bedanya, hidungnya bukan hidung lu. Pengamat babon Aco, dan yang berikutnya Arif Didu. Selamat malam, gue Arif Didu. Gue lagi marah-marahnya nih. Pas gue masuk ada yang bilang, mukanya tua banget sih Arif Didu. Lu juga berarti ya? Gue bukan tua, gue matang. Iya, yang berikutnya adalah Semi. Nama gue Semi, orang Batak besar di Bandung. Bandung yang membesarkan gue. Gue suka masakan Bandung yang go internasional namanya hotdog. Panas anjing. Oke, mari kita sambut Mudi. Apa kabar semuanya? Semuanya. Gue gedean mas. Baik, langsung saya John Mudi Maria Telus Ragi Yahya Saladim Nabi Telepon Pak Ung Bebe. Panggil saja Be. Dulu nama panggungnya sih Mudi Tyler. Panggilannya Thai. Jangan kemana-mana karena nanti saya akan mempersembahkan beberapa buah lagu untuk Anda semua. Karena saya juga belum kemana-mana, belum terima honor. Dan yang berikutnya adalah Panji Pragiwaksono. Penonton, kalau Anda tidak tertawa menonton kami, bukan karena kami yang tidak lucu. Anda hatinya kurang terbuka dan kurang cerdas untuk memahami. Saya Panji. Iya, dan yang berikutnya adalah idola anak muda dengan followers paling banyak, Raditya Dika. Laki minum extra jos, orang pintar minum tolak angin. Sebagai laki-laki pintar, saya selalu minum keduanya secara bersamaan. Udah gitu doang. Iya, oke, beri tepuk tangan dulu untuk semua komik yang hadir malam ini. Dan kita ngobrol dulu sebelum mulai ini. Semi, ada yang berubah dari hidup lu setelah menjadi komik? Gue pernah ke mall, dideketin cewek. Wah, gue ada GR, ternyata cuma ngasih tahu sleting gue kebuka. Bisa dimengerti karena perutnya ke bawah sekali. Aduh. Padahal yang begini gaul sama Ustadz tiap hari ya. Ustadz juga pakai resleting. Gimana kalau Aco dari Tanjung Priok ya? Wah. Paling brong se-Jakarta, tapi wajahnya manis. Tapi gue sebetulnya sangar. Gue waktu SMA itu gue sering tawuran dan gue kebagian posisi yang paling menakutkan, itu verifikasi data gue. Jadi jangan ketawa gitu. Jadi gue setiap tawuran gue tuh paling depan, gue tanya anak mana lo, anak Warakas, gue catet. Kalau Arif gimana Arif? Rasanya pakai jas pinjaman dari Metro? Ya udah deh, udah dibuka ya. Seumur-umur gue pakai jas waktu sunat doang. Itu juga yang dijasin yang disunat. Panji pernah bermasalah gara-gara omongannya ya. Kemarin sudah salah kutip, gimana rasanya meledek presiden tukang ini? Ya itulah. Nanti saya juga diedit lagi. Biar Panji aja yang bermasalah. Nggak, emang saya ngomong apa? Nggak tahu. Saya googling di Yahoo. Biasanya yang mengaku Intel itu adalah Intel ya. Coba dilihat wajahnya. Wajah prihatin semua ini.
Tidak mungkin karena Intel tidak prihatin, dia dibayar mahal untuk melakukan yang dia suka ya. Mungkin dia MLM. Maaf, jangan dimarahin MLM. Saya pernah dimarahin gara-gara ini. Ada yang pernah dimaki-maki orang di Twitter? Oh. Saya pernah dimarahin ribuan penggemar itulah. Gak usah disebut, nanti marah lagi mereka. Tapi yang penting, jangan pedulikan omongan orang. Yang harus dipedulikan adalah omongan orang, omongan pasangan, dan yang ngasih duit. Karena itu adalah kelanjutan hidup kita demi masa depan ya saudara-saudara. Ini kita, oh ya sudah dikasih cue karena daripada kelamaan. Yang pertama adalah yang paling bijak di antara kita, yang paling banyak gaul sama Ustadz. Dan idola ibu-ibu pengajian. Sampai ibu saya ngantri 2 bulan untuk masuk TV sama dia, tapi ternyata di sebelah nggak kesut. Kita panggil saudara-saudara, Bapak Ustadz Abdel. Selamat malam. Terima kasih Soleh Solistone karena dia udah rock sekarang. Soleh ini baru menikah. Boleh tepuk tangan buat Soleh lah. Istrinya cantik sekali. Dan kalau saya lihat Soleh sama istrinya ini insya Allah adalah pasangan yang masuk surga ini. Karena di surga itu penuh dengan orang-orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Soleh harus bersyukur punya istri cantik. Istrinya harus sabar punya suami soleh. Yang saya bayangkan nih, Soleh di kamarnya bersama istri. Kan Soleh, ya saudara, saya juga bingung, saya ngapain di sini. Kalau lagi ngajak istrinya, ya istriku, hari sudah malam, tutuplah gordeng itu. Tadi bilang ada Intel, saya lihat benar ada Intel, di situ pakai seragam. Intel kok pakai seragam? Kan lagi libur kata dia. Di sini juga ada Panji. Selamat malam Panji. Panji ini kemarin sempat hampir ditangkap mungkin ya. Karena kegetolannya dia di mana-mana gitu, ngomong untuk melegalkan ganja. Cimeng. Baks. Kalau dibalik, skaplut. Ul asip kadit, asap kilap-kilap. Kadit asip ul. Ya. Nah saya ialap nata bongep. Katanya keren. Kalau benernya tuh Yayasan Balai Pengobatan. Saya selalu melihat Panji di YouTube. Walaupun dia udah gak jadi wakil presiden, itu kalah. Saya lihat. Ngomongin ganja terus nih anak. Bikin saya jadi kepengen tahu nih. Saya googling di Yahoo. Ada yang salah kayaknya ya. Saya googling di Yahoo. Saya ke Yahoo dulu, cari google.com. Search, dapat Google, lalu search ganja. Ternyata ganja di Indonesia itu adalah hasil perpaduan dari ganja barat yang dibawa oleh Belanda dan ganja India yang dibawa oleh pedagang Gujarat. Itu kualitas nomor 1, kalau kuaci itu kuaci gajah. Pernah kuaci gajah ngeliat? Lihat Semi. Itu kualitas nomor 1. Saya baca kan, saya pengen langsung tanya sama pelakunya yang suka nyimeng, yang suka skap. Ada teman saya namanya Geeng. Dia lagi nyimeng. Eng, lu lagi ngebaks? Iya nih. Lu ngebaks apa-apaan? Lu pakai gitu. Enggak, gua ngebaks tadi dorongannya sagon. Lo nggak takut mati, Eng? Lo nggak takut mati nyimeng kayak gitu? Ah, gue mah nggak takut mati. Kalau mati kan tinggal gue nyalain lagi. Bukan mati itunya. Nah, sih.
Di sini juga ada Radit, Malam Radit. Iya. Radit ini saya juga suka lihat. Dia ini luar biasa. Dia selalu membahas sesuatu yang sepertinya orang tuh lupa memikirkan. Yang saya ingat Radit itu bilang, cowok itu cuma 2. Kalau enggak bajingan, homo. Akhirnya gue pengen menyelidiki, bener gak? Kalau yang bajingan gue gak usah lihat lagi, kan ada Radit. Gue mau menyelidiki, homo. Siapa yang harus gue ajak ngomong? Semua pasti di sini menyangka Mongol kan? Benar. Gue ajak ngomong Mongol. Ada apa sob? Gue jujur sob. Gue pengen tahu homo itu ciri-cirinya apa. Homo gak ada ciri-cirinya sob. Lo bisa ketipu, lo ngeliat orang kayak homo. Padahal bukan, cowoknya doang yang homo. Jadi bagaimana kalau kita pengen melihat atau tahu orang homo dari ciri-cirinya? Susah. Lo harus nyelemin dia. Lo homo apa sungai? Tapi ada nggak yang sedikit? Ada sob. Nih gue kasih tahu ke lo nih sob. Homo itu kalau lo lihat ada cowok pakai anting di kanan, itu homo tulen itu. Gue lihat Mongol pakai anting di kiri. Wah lo nggak homo dong mu? Ngol kata gue bilang. Sorry sob, gue homo tapi kidal. Orang nggak lucu, disuruh melucu. Apa nggak lucu ini? Saya Cak Lontong, salam lemper. Saudara-saudaraku yang lemper. Ada satu pengalaman kemarin baru saja terjadi yang perlu saya sampaikan ke Anda biar Anda mengenal siapa saya. Setelah tampil di Metro, ada seorang penonton lari mencari saya. Ini kejadiannya
terakhir saya ke Metro kemarin. Begitu ketemu saya, dia langsung jabat tangan saya dan bilang, Cak Lontong, Anda terlalu keren dan terlalu berwibawa untuk seorang komedian. Dan alhamdulillah, hari ini saya mendengar kabar, orang itu berhasil mendapat operasi katarak gratis. Mudah-mudahan berhasil supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untung saya sabar. Saya dulu temperamental. Terus terang, saya punya penyakit yang namanya angry disorder. Bukan marah karena salah pesan, bukan. Angry disorder ini marah tanpa sebab. Apalagi kalau sampai salah pesan, pasti marah. Karena tanpa sebab pun saya bisa tiba-tiba marah. Dan alhamdulillah saya banyak belajar dari Anda. Saya sudah tidak temperamental. Saya sekarang jauh lebih pemarah. Maka hati-hati Anda. Karena saya bisa berbuat di luar kendali saya. Angry disorder, dicatat. Karena saya nggak bisa nyatat. Saya heran, kalau saya boleh berkata jujur. Mungkin ini yang membuat negara kita tidak maju. Karena untuk jujur justru harus minta izin. Kalau untuk bohong nggak pernah ada yang minta izin. Tapi kalau boleh saya berkata jujur. Jujur di Indonesia harus minta izin. Tolong dicatat. Saya merasa sebenarnya saya ini nggak lucu. Tapi lucunya, saya dipanggil lagi sama Metro. Untuk acara stand up comedy show spesial untuk akhir tahun. Orang nggak lucu, disuruh melucu. Apa nggak lucu ini? Kali ini, saudara-saudaraku yang lemper, saya akan membahas masalah marah dan malu. Tapi sebelumnya saya ingatkan, saya dan kita di sini bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling menjelek-jelekan, bukan untuk saling mencaci maki. Betul? Bagus. Saya tahu Anda ke sini untuk tertawa, betul? Karena tertawa itu sangat berharga, betul? Salah. Maaf, saya terpaksa menyalahkan Anda. Karena Anda memang salah. Tertawa bukan dan tidak berharga sama sekali. Anda mau bukti? Yang menganggap bahwa tertawa sangat berharga, mulai sekarang tolong Anda tertawa sampai besok pagi. Dan saya akan lihat apakah Anda akan dihargai orang. Jangan asal betul-betul saja. Apa yang saya ucapkan di sini belum tentu benar, betul? Anda jangan takut mengatakan betul kalau memang betul. Mikir. Saya kasih tahu. Anda diberi 2 mata, 1 mulut. Kenapa? Supaya Anda melihat 2 kali sebelum bicara sekali. Mikir. Anda diberi telinga 2 dan mulut 1 supaya Anda mendengar 2 kali sebelum bicara sekali. Mikir. Dan saya diberi tangan 2, 1 mulut supaya saya bisa meninju Anda 2 kali sebelum bicara sekali. Catat. Jadi jangan takut mengatakan betul. Karena saya yakin Anda bukan orang penakut. Anda ini berani. Karena berani adalah apa yang dibutuhkan untuk berdiri dan berbicara di sini. Tapi berani juga apa yang dibutuhkan untuk duduk dan mendengarkan di situ. Jadi saya dan Anda, terima kasih. Saya dan Anda sama-sama berani. Saya berani berdiri di sini, bicara, Anda beraninya hanya duduk di situ dan mendengar. Ingat, kita harus mengendalikan marah. Karena semua yang diawali dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu.
Ingat itu, catat. Mikir. Yang diawali dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Jadi supaya Anda tidak melihat saya marah, tolong Anda harus tertawa. Karena kalau Anda tertawa, saya tidak jadi malu. Kalau Anda tidak tertawa, saya akan malu karena dianggap tidak berhasil. Sekarang pilihan Anda. Anda akan membuat saya marah atau malu? Sepertinya Anda sudah mulai membuat saya marah ini. Jangan sampai menambah membuat saya malu. Ingat tugas kita masing-masing. Saya berdiri di sini bicara, Anda duduk di situ tertawa. Ingat itu. Atau saya perlu ingatkan dengan 2 fungsi tangan saya tadi. Anda harus bisa mengendalikan marah. Marah bisa terpengaruh dari lingkungan. Ada sebuah kata-kata bijak. Kuda pacuan yang ras murni tidak akan pernah menengok ke kuda lain. Dia hanya lurus memandang ke depan, konsentrasi, fokus. Kamu kenapa fokus? Kamu lihat, kamu kuda pacuan. Atau mungkin merasa kuda pacuan? Enggak juga, tapi mirip sih. Ya hanya fokus ke depan untuk lari kencang. Tetapi seorang pemanah, apabila dia membidik binatang buruan dan tidak kena sasaran, dia akan menoleh pada dirinya sendiri. Kamu sekarang jangan tolah-toleh. Kamu sekarang yang dibidik ini. Mikir. Supaya hidup Anda tidak tragis. Karena tragedi yang paling tragis bukanlah mati muda. Tetapi orang yang umurnya 70 tahun atau lebih, tapi belum benar-benar bisa menjalani hidup dengan baik. Itu baru tragis. Saya kira di sini nggak ada yang umur 70 ya? Nggak ada? Lebih baik Anda mati muda. Terima kasih, Anda sudah mau mencatat dan sekali lagi mikir. Saya Cak Lontong, salam lembar. Wah saya nggak berani lah ngomong, oh God, why me? Terus kalau Allah bilang, why not? Oke, saudara-saudara yang di studio dan yang di rumah, di sebelah saya sudah hadir seorang legenda dalam dunia komedi yang mungkin Anda lahir di tahun 90, yang besar di 90-an tahu acara TV di mana dia suka memainkan jari-jari gitu kan. Yang senang bermain jari ada orangnya sebelah saya dan suka apa istilahnya kalau begini kedinginan oleh orangnya. Oh iya gitu, warna-warni. Boleh nyebut program ya? Udah nggak ada ini acaranya. Dan karena ini edisi spesial akhir tahun, maka tidak hanya yang stand up yang boleh komedi, tapi yang lay down boleh komedi juga. Saudara-saudara, beri sambutan yang meriah untuk Pepeng. Udah cukup. Asmanya kamu. Saya mau cerita zaman-zaman dulu, zaman saya masih muda. Zamannya geng tahun 60-an awal gitu. Akhir-akhir maksud saya. Tua amat sih gue. Saya sebenarnya umur saya 7 tahun dengan pengalaman 50 tahun. Masih muda kan? Oh. Zaman dulu saya masuk geng namanya Romusanyak. Roman muka sadis berminyak. Wah. Anggotanya top. Banyak semuanya. Musuhnya itu grup gengnya Krishna dulu. Krishna dia punya geng namanya Peter Sandi. Pemuda terowongan sanaan dikit. Ya betul. Jadi dia memang nggak di terowongannya, ya minggir-minggir gitu. Nah, walhasil Romusanyak sama Peter Sandi sebenarnya itu mahasiswa. Tapi mahasiswanya juga agak-agak kurang beres. Saya dulu sebelum di UI, di Trisakti. Sebelum Trisakti saya sekolah di STTS.
sekolah tinggi, tinggi sekali. Betul, itu ada dulu, ada banget. Sekolah tinggi, tinggi sekali, jurusannya macam-macam. Nah, ada teman saya, namanya Rahmana. Memang sih agak-agak kurang keren orangnya. Namanya aja Rahmana, jadi rahangnya kemana-mana. Ya, betul, betul. Itu Rahmana, bukan main. Dia ambil teknik mesin pula. Dia belajar, dia empet sama dosennya. Dosen gue itu diktator banget. Maksud lu marah-marah melulu? Bukan. Jual diktat, beli motor. Gitu. Oh gitu, iya. Terus gue berhenti kuliah. Nanti lu nggak insinyur dong. Nggak apa-apa. Gue sama temen gue udah dikasih titel baru. Apa? Penyair. Apaan tuh? Pemuda nyaris insinyur. Begitu zaman dulu. Zaman dulu rumusannya berantem sama Peter Sandi. Begitu saya menyadari semua itu tidak benar, saya segera kawin. Jadi kawin saya memang masih kuliah waktu itu. Saya khawatir seperti teman saya. Dia pacaran, perempuan, dengan orang percetakan. Begitu dia hamil, orang diminta bertanggung jawab, dia bilang, maaf, isi di luar tanggung percetakan. Dia bilang gitu. Jadi saya khawatir terjadi yang aneh-aneh gitu. Akhirnya saya menikah dengan istri saya, Tami. Teman-teman saya bilang, wah hebat lu Feng, selera lu tinggi. Iya dong, Pepeng. Tapi saya dalam hati sedih, kok istri saya seleranya rendah ya? Gitu. Saya padahal pengen juga punya istri yang seleranya tinggi, nggak mungkin ya gitu. Orang kan nanya-nanya, lu tiduran mulu ngapain sih Feng? Gitu. Jangan gitulah, jangan ngeledek. Iya sakit apa? Penyakit saya itu namanya agak-agak susah. Multiple sclerosis. Jadi scratch gitu, ada di saraf-saraf saya. Jadi pada saya susah jelasinnya. Apa yang multiple spread? Alah, sclerosis. Jadi disingkat jadi MS. Memang di dunia dibilang MS, multiple sclerosis. Saya masuk ke website, ternyata multiple sclerosis itu hanya ada sekitar 2 juta di dunia. Dan di Indonesia, belakangan baru saya tahu bahwa sudah ada 2 orang yang menyandang MS lebih dulu dari saya. Anda tahu Adi MS? Itu duluan. Dan yang lebih tua lagi, MS Gaban. Ya. Dalam sakit saya banyak orang yang bertanya, abang kalau waktu pertama sakit marah nggak? Alhamdulillah enggak. Yang bener bang, biasanya orang kan marah dulu. Biasanya ada ngomong, oh God, why me? Gitu. Wah saya nggak berani lah ngomong, oh God, why me? Terus kalau Allah bilang, why not? Kan lebih gawat lagi. Emang enak. Oh God, why me? Terus why not? Gitu. Dia kan punya hak prerogatif yang begitu cantiknya. Jadi acceptance katanya, terima semuanya itu. Tapi satu hal, saya yang tidak terima atas penyakit-penyakit runutan dari penyakit saya yang satu itu. Saya kurang terima. Jadi setelah saya sakit MS, ada sakit yang benar-benar membuat saya dan keluarga saya benar-benar agak-agak linu gitu. Itu adalah penyempitan pembuluh dompet. Wah, itu bahaya itu. Apalagi kalau sampai radang tekukan dompet. Wah, itu ganas. Iya. Tadi ada apa ke atas gitu? Hah? Oh, dibatasin ya? Oh, kirain. Dan saya juga mau meluruskan satu hal yang banyak didengar mungkin Anda di media-media bahwa Pepeng itu orang sabar. Pepeng orang teguh, orang tegar. Saya luruskan per hari ini, saya tidak seperti yang orang katakan. Saya itu orang Madura. Asli Madura. Nah, ngomong-ngomong soal Madura. Ada orang Madura lagi jualan ayam. Bu, ayam bu, ditanya. Berapa harganya? 45.000, mahal sekali Pak. Ditawar Bu. 5.000 ya Pak. Aduh Bu, begini Bu. Ibu tahu kemoceng? Iya.
Kemoceng itu cuma bulu aja, nggak ada ayamnya 15.000, Bu. Kemoceng itu nggak ada daging, Bu. Nggak ada daging. Ini murah ini. Nah, orang Madura kalau jualan kan begitu, pinter banget beklitnya kan. Tanya, jualan sate, Bang, satenya seupil-upil. Lah, kalau ini upil segede gini, hidungnya segede apa deh? Masih setengah menit lagi. Nah, orang Madura jualan ini apa? Jualan jangkrik. Rembo deh. Rembo menangan. Wah, anak kecil beli Pak, menangan Pak. Diadu menang. Tiba-tiba kalah. Pak, katanya menangan Rembo, kok kalah? Madura. Aduh deh, diadunya sama ini deh. Iya Pak, ini komandan Rembo deh. Di mana-mana tentara itu enggak ada yang berani sama komandannya deh. Saya bacakan berita yang terakhir ini. Seorang pemuda mati kesetrum bersambung ke halaman 3. Bukan di sini halaman 3 ya. Koran saut-sautan. Oh ini dia. Ternyata pemuda tersebut adalah pemuda yang suka nyentrik. Dalam kurung nyender di tiang listrik. Dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana? Berikut ini memang saya percaya dia pura-pura saja. Ini adalah yang suka melakukan stand up sambil bernyanyi. Dia ketemu Roma jadi Roma, ketemu Ariel jadi Ariel. Mudah-mudahan dia tidak ketemu Nunun karena bakal lupa nyanyi lagu apa. Saudara-saudara, mari kita sambut Mudi. Cek. Kalau bisa cash deh. Oke, selamat bergembira di akhir tahun ini. Surah gue ke juga ya. Sebuah lagu dari Sweet Seventeen. Kurang N, Sweet Seventeen. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku? Segala upaya tak kulakukan untukmu, karena aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan dengan prok, tak bisakah kau menungguku hingga nanti ku tetap menunggu, selalu untuk selamanya. Terima gaji. Oke, sebagai lagu berikutnya. Lagu yang tadi lagi. Apa ya? Selanjutnya lagu dari yang cukup ini Klating pernah nyanyiin. Semuanya telah ku beri dengan ketulusan hati untukmu. Hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku
dan jawab pertanyaanku. A. Mau dibawa kemana? B. Hendak dibawa kemana? C. Akan dibawa kemana? D. Ragu-ragu. Bagaimana Dewan Juri? Gak ada jawabnya. Bu Kasur? Plating? Selamat malam. Plating bawa ini bagus ya, waktu itu lagu itu. Oke, sebagai lagu yang supaya gembira, saya akan bawakan lagu rock. Setuju nggak? Saya tidak. Ku lari mengejar laju bis kota lari mengejar diriku. Nggak apal sih yang serius. Baik, serius sekarang ya. Dari mana ketinggian tadi tuh? Ku lari mengejar laju bis kota. Segini. Ku lari mengejar laju si bola, bolanya lari mengejar diriku. Dan akhirnya aku pun kejar-kejaran. Ku cari dan terus mencari-cari, namun semua gawang telah terisi. Dan akhirnya ku bawa gawang sendiri. Tak lupa ku bawa rumput gajah. Gajah apa yang terbersih, gajahlah kebersihan. Mengaku penyerang kepada pemain lawan, ternyata dirinya cadangan. Cek, cek. Aduh, siapa? Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan bawakan lagu yang mungkin nanti akan dinyanyikan oleh Klating, yaitu lagu dari Scorpio. Scorpio. Kalajeking. Wih. Gak bisa. Di bawah rambut letaknya janggut, di bawah janggut ada siku, di bawah siku letaknya perut, di bawah perut ular kadut. Kadut kadang memanjang, kadang mengkerut, kadang mematuk. Hati-hati bila berjumpa dengan ular kadut. Ular kadut coklat, kepalanya mengkilat, sisiknya panjang-panjang, semuanya dikepang. Hobinya matok orang, digoyang sampai pingsan. Tepuk tangan buat ular kadutnya. Terima kasih Metro TV. Tahu-tahu ada seorang tinggi besar, gagah begitu, angkat tangan lalu bilang gini, Pak Mario. Gitu. Saudara, komik yang berikut ini mendapatkan penghasilan karena banyak orang galau dan hilang arah. Dia adalah mungkin satu-satunya orang yang paling banyak mengoleksi kata-kata mutiara di antara kita semua. Dan selalu menganggap semuanya KW super.
Tidak ada KW1, tidak ada KW2, tidak ada Ori, semuanya super. Saudara-saudara, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mario Teguh. Masih motivasi kita, Pak. Saya motivator, bukan pelawak. Waktu saya bicara orang harus serius. And saya bicara di depan orang-orang yang tidak bisa serius. You know? Cara mereka untuk serius adalah being very funny. Dan karena mereka sebetulnya adalah makhluk dunia yang sebenarnya. Karena kehidupan di dunia itu adalah having serious fun atau having fun seriously. Gitu? Ya. Kadang-kadang hadiah dari Tuhan untuk pelawak itu nggak lucu, tahu-tahu ada orang yang lucu. Itu salah satunya. Pernah di satu seminar yang besar saya bicara mengenai suara, dampak dari suara itu 38% bagi wibawa pribadi Anda. Apabila suara Anda dalam, come on baby. Itu wanita suka sekali dengan suara pria yang dalam karena menjanjikan keturunan yang banyak. Nah, saya waktu dalam seminar itu saya bicara mengenai 38% dampak pribadi Anda dari suara. Tahu-tahu ada seorang tinggi besar, gagah begitu, angkat tangan lalu bilang gini, Pak Mario, gitu. Kita semua tertawa, kita kira dia bercanda. Enggak loh, dia bilang, saya serius, gitu. Oh, itu langsung kita nahan, ketawa. Karena memang ada orang, nah itu lihat. Itu hadiah dari Tuhan. Kadang-kadang kehidupan kita, kalau kita terlalu sedih, lama, terlalu serius, Tuhan kasih sesuatu yang lucu. Kalau gitu, menikah itu salah satu seleksi alam yang membuktikan bahwa Tuhan itu maha adil. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, gitu. Ada teman saya mengeluh kepada saya, Mar, aku ini udah jelek, temanku kaya, suka menghina lagi. Dia menghinanya bagaimana? Mobilku lebih besar, rumahku lebih bagus. Ya, katakan aja, setiap kali dia bilang gitu. Rumahku lebih bagus, ya, gitu, santai aja. Mobilku lebih banyak dari kamu, ya, gitu. Pangkatku lebih tinggi, ya. Terus tutup dengan kalimat darimu, ya, tapi istrimu jelek. Karena lalu temannya yang kaya bilang, ya, tapi kan sama, istrimu juga jelek, gitu kan? Ya, tapi kan nasib kita sama. Nah, sahabat-sahabat saya yang super, dalam pernikahan itu. Lupa, ini bukan golden ways. Oke, lupa. Saya sudah menikah, as you know, saya sudah menikah dan seperti yang teman-teman tahu mungkin sudah bahwa saya tidak memiliki apa-apa di keluarga, semua atas nama istri. Oke, saya tidak punya apa-apa. Anda bisa lihat itu dari penderitaan di wajah saya. Saya dulu pikir semua wanita itu mata duitan. Ternyata betul. Iya. Karena kalau wanita tidak menuntut pria untuk cari uang secara baik, pria itu tipe-tipe yang suka, Pak, dipuji, hanya duduk di sini, dibayar kurang juga nggak apa-apa. Ya, karena investasi toh. Investasi, karena ternyata untuk keberhasilan bukan orang yang kita kenal yang membuat kita berhasil. Orang yang mengenal kita. Ya, so, orang-orang yang mengenal kita dan orang-orang ini adalah orang-orang yang dikenal karena kekhususannya. Coba kreatifnya dia bilang kidal tadi itu. Karena he's asking for it. Dia memang tampil supaya dituduh begitu. Iya. Oh ya. Tapi setuju nggak bahwa kita ini kualitas hidup kita lebih baik kalau orang gampang setuju sama kita? Ya toh? Dan orang, ya toh? Kalau kita bilang apa aja dibilang, ya, setuju toh? Setuju. Nah, orang yang sial adalah orang yang sering ditolak. Iya toh?
Ya, karena ada orang yang wajahnya gampang ditolak. Ada, Pak. Dia baru datang ke kantor atasannya noleh bilang enggak gitu. Padahal dia belum bilang apa-apa. Nah, wajah itu, keceriaan kita dalam berhadapan dengan orang, itu mengindikasikan semua yang ada dalam diri kita. Contohnya saja, orang-orang yang kuat, rahangnya kuat gitu. Orang-orang yang pangkatnya tinggi, kepalanya tegak. Seperti saya contohkan sebelumnya nih. Tinggi mana pangkatnya orang yang kepalanya tegak begini dengan yang maju? Tinggi mana? Yang tegak apa yang maju? Yang tegak, karena sering bilang masa gitu aja nggak bisa. Iya. Kalau yang maju kan apa? Gitu? Ya. Wanita, tinggi mana kelasnya? Yang kalau dipanggil Susan, gitu nolehnya pelan, ya. Ya. Atau yang neng-neng, cepet nolehnya begitu. Tinggi mana kelasnya? Wanita yang menolehnya pelan atau yang cepat? Yang pelan, karena dia tahu dia berkelas ya. Tapi perhatikan wanita yang gampang hamil, itu kan cepat sekali nolehnya gitu. So, sahabat-sahabat saya. Begini, siapa di antara Anda yang ingin jadi orang kaya raya? Angkat tangan. Lihat, nggak semua toh? Nggak semua loh. Padahal komik itu seperti kita ini disayangi Tuhan karena kita membuat orang tertawa dan waktu kita tampil kita ditemani malaikat yang mencatat orang-orang yang tidak angkat tangan. Gitu? Coba, yuk, siapa yang ingin jadi, dia catat yang nggak angkat tangan ya. Siapa yang ingin jadi orang kaya raya? Angkat tangan. Tuh setelah diancam, lihat. Banyak orang itu minta, itu nggak berani. Coba, bilang ya 3 kali. Apakah betul Tuhan Maha Kaya? Ya. Tuhan Maha Pemurah? Ya. Dan Tuhan menjawab semua permintaan? Ya. Terus kenapa mintanya kecil? Ya. Remaja Indonesia, pria itu sangat kreatif loh sekarang Pak. Dia mencari pasangan bukan dari sisi kecantikan, kepandaian, bukan. Dia cari orang tuanya. Dia sangat berbakti ke orang tuanya. Dia cari anak wanita, cantik tidak begitu penting, tapi yang ayahnya kaya raya. Sudah tua, sakit-sakitan. Apa tujuannya? Warisan, mulia sekali. So, sahabat-sahabat saya yang ya, begini. Anda harus maafkan kalau saya tidak lucu, karena tujuan saya memang bukan menyaingi saudara-saudara kita yang memang sudah ahlinya di bidang itu. Tapi perhatikan ya, apapun perbedaan di antara kita, kalau kita tertawa bersama, langsung bersahabat ya. Iya toh? Iya toh? Iya. Terutama Indi, pernah lihat nggak YouTube-nya dia ngerjain saya? Orang lain tanya, Pak Mario marah nggak? No, no. Itu harus orang sangat cerdas, bisa bicara seperti itu. Oke? So. You know? Tapi mengenai wajah tadi, ini penutupannya. Hati-hati bergaul dengan orang yang mempersulit Anda. Orang-orang itu menghalangi Anda untuk berjalan cepat, membuat Anda ragu. Orang-orang itu rata-rata orang disebut orang ngeyel itu Anda bisa lihat wajahnya. Pipi kirinya rata. Perhatian orang-orang yang pipi kirinya rata, itu karena sering ditempeleng. So, sahabat-sahabat saya yang super, have fun, have serious fun, or having fun seriously. Terima kasih. Sukses tahun 2012 ya.
Super sekali Bapak penampilannya. Oke. Gue cuma bisanya nih hauma. Jawabannya nih homo. Oke, yang berikutnya adalah seorang komik yang dipertanyakan referensi seksualnya. Dia pakar sekali terhadap homoseksual, tapi sampai sekarang belum mengaku bahwa dia homoseksual. Tapi tidak apa-apa, itu memang tren di televisi. Terlihat seperti homoseksual, tapi mengaku suka wanita. Padahal jarinya ngetril dan ngomong yang ondek kemana-mana. Saudara-saudara, beri sambutan yang meriah untuk Mongol. Bicara soal Pak Mario Teguh, jujur beliau ganteng. Keren. Tapi sayang hari ini dia pakai baju pink. Dan sorry sob, sorry. Gue udah bilang kan, gue adalah pakar KW di Indonesia. Otomatis seorang laki-laki normal nggak mungkin mau pakai baju pink. Maaf komandan. Yang kedua biasanya kalau laki-laki itu lantang suaranya. Karena kan nggak mungkin ada polisi homo, siap. Nggak mungkin. Hormat, kan nggak mungkin. Pasti normal. Jadi harusnya begini loh, harusnya kalau lu mau jadi anak gaul boleh. Coba tiru Syahrini. Tiru aja Syahrini khusus cewek. Syahrini bikin rambut pertama jambul kalau tulistiwa. Kemarin 2 minggu setelah itu dia ngomong sekarang rambutnya adalah gorong-gorong Sudirman. Dan gua mikir begini coy. Jangan-jangan tanggal 31 Januari pas tutup tahun dia bikin rambutnya dibentukin seperti. Hah? Oh iya. 31 Desember maksudnya. Nggak, ya nggak apa-apa dong, sekali-sekali hilaf, lahir batin, nggak dong. Pas 31 Desember coy, dia ternyata keluar dengan model terbaru. Terowongan Casablanca. 4 persegi dalam ada air. Ya kan, terus dihiasi di atas, ada kuntilanaknya coy. Maaf coy, gua nggak suka nonton Indonesia. Gua kan nontonnya bahasa Mandarin. Gua jagonya. Gua cuman bisanya nih hauma. Jawabannya nih homo. Gua orang Kristen jujur 25 Desember Natalan. Dan sangat paling lucu tuh kalau orang Manado coy. Kalau lagi Natalan keren banget. Pas ibadah tutup tahun. 31 Desember jam 12 semua ibadah tutup tahun. Kenapa? Mau syukuran buat memasuki tahun yang baru coy. Wah, nenek-nenek semuanya buta huruf bawa Alkitab. Semua buta huruf. Alkitabnya ada Alkitab, ada Kidung Jemaat, ada nyanyian rohani, 2 sahabat lama, semua dibawain. Pendeta ngomong kita buka dari kitab Matius 7.
Ampe udah habis berkat. Ini nenek-nenek nyari. Itu Matius di mana ya? Sian loh. Kenapa? Karena dasar buta huruf coy. Pas amin nyanyi amin dia baru ini Matius. Udah telat. Udah telat parah. Dan gue jujur, ya gue kan pakar KW. Gue enggak. Gue normal. Kenapa gue pakai baju begini? Kebetulan gue baru beli di Singapura coy. Ya dong Pak Mario, kita boleh dong ke Singapura. Orang Indonesia ke Singapura beli sepatu, beli baju, ngapain? Mangga Dua ada. Abdolnya dirimu dari luar negeri, cuman gantungan kunci. Itu lebih benar. $10, 36 gantungan kunci. Lu nyampe di Jakarta, lu telepon teman. Gua ada oleh. Jemput di bandara, lu kasih. Gantungan kunci. Paling juga 2 hari potes tuh gantungan kunci. Dan soal orang Jakarta nih kalau tahun baruan tuh, gue boleh jujur, gue kadang-kadang kesel kalau di Jakarta tahun baruan. Kenapa? Kemana-mana macet. Ya kan ojek dari 20.000 jadi 200. Ngeselin. Tapi nggak apa-apa lah coy. Malam tahun baru tetap malam yang paling enak. Yang paling gak enak adalah kita yang jomblo. Ini gue jujur ya, Pak Mario, saya normal. Tapi saya punya nazar. Kalau sampai tanggal 31 Desember tahun ini saya tidak dapat cewek, 2012 saya coba pacaran sama cowok. Salah ya? Salah. Kenapa? Setelah saya pikir Pak, kalau mungkin Pak Mario ya sekali, iya biaya berapa ya? Enggak dikasih dalam lunci 50. Cek. Ya mudah-mudahan sih tahun depan saya dapat program sendiri. Amin. Ya gak apa-apa dong, sekali-sekali halal banci, kan hayal banci coy. Karena gue pakarnya. Dan gue lihat nih dari sebelah sini ada 3 orang homo. Di depan gue ada 2 orang. Di sini juga ada. Ciri-ciri homo gampang coy. Kalau tersenyum selalu gak pernah dimingkemin. Tutup tuh gigi coy. Lu percaya nih studio gak ada lalar? Ada laler. Tapi sangat disayangkan, saya orang Manado Pak. Otomatis harus ganteng ya Pak ya. Tapi sayang enggak. Saya tadi baca di Twitter bahwa ternyata orang ganteng itu cepat matinya loh. Dan saya bersyukur saya orang yang pasti lama matinya. Dan gue percaya sih segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali-sekali dong jadi anak baik-baik, gila. Baju gue bagus banget, matching. Dipikir homo. Sumpah gue dari tadi berdoa coy. Mudah-mudahan Kang Soleh ya jadi anak yang soleh. Udah soleh. Gak apa-apa lah, ada Panji. Saya bagian sama dia ituin ganja nasional, legalisasi ganja. Karena saya udah nanya sama orang di penjara, nggak ada orang ngeganja merkosa. Orang nggak bisa begitu. Iya kan? Orang ngeganja kan cuma nyengir. Masa dibilang orang ngeganja nodong? Gimana nodong, orang dia di kamar. Nggak terbukti, jadi jangan percaya. Mana ada orang ngeganja, ya Allah nodong orang dia ngesot. Lu puterin lagu Betaria Sonata Hati Yang Luka, nangis. Udah nangis curhat lagi. Sekian dan terima kasih, gua Mongol, selamat malam. Ya geser, airnya nyembur, kena deh. Segmen yang berikut ini adalah namanya roasting ya. Benar roasting kan? Pokoknya begitu, bahasa Indonesianya adalah ngeledekin satu orang gitu lah. Ada gunanya nggak ada yang ngerti kan? Ya sudahlah, saya pengen kencing ini. Susah mikir. Nggak boleh di-cut lagi, aduh. Karena run through. Saya tidak bisa run through the bedroom. Untuk melakukan roasting, saya sudah mikir, udah di ujung tanduk. Padahal bukan tanduk.
Tapi helm. Kecuali yang tidak pakai helm, pakai kupluk di ujung kupluk. Saudara-saudara, kita panggilkan Semi, Arif Didu, dan Acu. Kenalkan, gue Semi, ini Aco, itu Arif, kami dari 0,1. Harusnya 0,1. Tapi dia nggak satu-satu banget, men. Iya. Jadi kita kan ini ada stand up comedy show ya. Stand up comedy itu katanya adalah sebuah jenis komedi yang menantang intelektual dan di situ kita nggak boleh sensi katanya. Oke. Itu yang ngomong tuh siapa tuh waktu itu kayak gitu? No, Curut, Panji. Yang sepatunya warna hijau itu ya? Iya, kayak cendol. Nah. Menurut gue kayak klepon tau. Jadi kita tes, dia pernah ngomong gitu. Oke. Nah sekarang kita tes dia sensi nggak? Oke, kita mulai. Kita mulai. Panji ini gua salut ya. Panji itu, lu tahu apa? Penyiar kan? Host juga, penulis buku juga. Iya. Penulis buku juga kan? Iya. Tukang marawis juga kalau nggak salah. Iya, terus dia apa nge-rap hip hop kan? Iya. Terakhir dia stand up comedian walaupun agak nggak lucu kan? Kurang banget. Kurang banget. Dia tuh multi talented. Multi talented. Tepuk tangan dulu untuk Panji. Tapi gua agak susah ngebedain multi talented sama Maruk, men. Nah. Iya, kalau menurut gue, gue perhatiin ya, Panji sama Olga tuh sekarang beda tipis. Men, Olga nyanyi, jadi host, ya kan? Iya, Ngelawak, Panji juga. Gue ganti nama deh dia mendingan, Panji Mumpung. Iya. Satu lagi. Panji, kalau lagi nggak dapat orderan, dia jadi manusia milenium. Iya. Makanya sekarang manusia milenium udah nggak ada, karena perutnya udah segede-gede bong pisang. Udah nggak bisa terbang dia. Tapi yang belum tuh tinggal Panji jadi iklan sosis aja yang belum ya. Iya. Tapi Panji ini nama yang ngetren gak sih sebenarnya? Ngetren ya? Zaman Majapahit mungkin ya? Iya. Dan Panji tuh yang buat ngerebus air itu. Panci. Jangan main plesetan dong. Oh, jak kayak TV sebelah. Udah gak laku di stand up comedy. Itu bukan level stand up comedy. Ini kayak Soleh gue ini. Ini hiburan cerdas. Aduh. Gak gitu, Cok. Dia bener-bener kata Semi, udah jangan main plesetan, udah gak muksin. Muksin ala atas. Jadi, tadi mau ngomong apa lagi? Panji itu sekarang apa memperjuangkan apa yang namanya apa legalisasi ganja lu Enggak, gue ini pasti ada followernya Panji mana? Ada nggak? Ih banyak. Unfollow ya sekarang unfollow. Unfollow sekarang udah. Enggak gini. Gue juga followernya dia, cuma gue bingung. Soalnya gini, di akun Twitternya sekali waktu gue ngeliat ada hashtag berani mengubah. Anjir keren banget nih ya kan. Gue tanya apaan nih Ji? Mukanya ya pokoknya iya kali muka gue bisa berubah gitu, gue ikut. Dia yang di-roast bukan gue. Dia yang lu ya. Sorry. Lu lebih enak di roast soalnya. Kita berteman. Oke, ulang sip. lagi. Sampai mana? Kita tuh sama-sama lucu ya. Katanya kalau grup lawak, kalau yang paling lucu mati duluan. Kita sama-sama lucu, kita mati bareng. Ya. Lu aja. Honor belum diambil, mati duluan. Sampai mana ternyata. Enggak, di akun Twitter gue pernah ngeliat gini, ada hashtag berani mengubah. Apaan tuh Ji? Iya kita bikin sesuatu untuk mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah gue ikut deh. Besok-besok gue tambah bingung. Gue nemuin lagi deh, ada hashtag di akun Twitternya Panji. Legalisasi ganja. Nah. Gue gak ngebayang sekali waktu kalau Panji ngajak followernya. Oke sekarang kita bikin gerakan positif untuk ngerubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Followernya bilang gini, ngerubah gimana Ji? Ngubah posisi aja gue susah kan. Suruh ganja. Terus soal legalisasi ganja tuh gue bingung ya. Kan lu melegalkan sesuatu supaya dapatnya gampang kan. Persis. Sekarang kayaknya ilegal juga dapatnya gampang ya. Iya. Lu mau berapa linting? Ih ngapain dilegalin, ilegal juga gampang gitu kan. Iya. Jadi kurang kerjaan emang si Panji ini. Iya. Kurang apa lagi sih Ji, lu udah jadi semuanya gitu. sepatunya tukang cendol lagi. Iya. Terus apalagi ya kalau, tapi gue bersyukur sama Panji. Kita bertiga ini sebenarnya bisa numpang tenar gara-gara Panji. Tepuk tangan dulu.
Pertama kali ini kita bertiga pernah diundang untuk on air di radionya dia. Wah, gue langsung laporan sama bini gue. Mama. Sama bini lu apa mama lu? Mama. Oh, bukan lu yang jadi mama? Oh, sorry. Salah. Oke, lanjut. Ini yang di roast siapa? Yang di roast siapa lu? Iya, ulang lagi lanjut. Dasar lu kasino. Gue mati duluan dong. Dibareng yuk. Mama, aku diundang Panji ke radionya. Wah, dipeluk gua. Wah, kamu sebentar lagi tenar. Tapi Panji itu siapa ya? Ya, berarti dia kurang tenar. Terkenal. Terus akhirnya nih, kita lihat YouTube-nya. Gua bawa anak gua kan lihat YouTube. Wah, lucu nggak Om Panji? Gua tanya sama anak gua, lucu nggak Om Panji? Lucuan Sule. Ya. Kalah sama Sule. Terus gua tanya, kalau sama bapak lucuan mah? Lucuan Sule. Aduh. Tapi kalau lu bisa lebih lucu nggak dari Panji nih? Lu bisa lebih lucu? Dong. Gini, Oke. Jamban itu mengalami evolusi. Ya. Dari mulai ada WC jongkok sampai WC duduk. Nah, WC duduk sekarang itu teknologinya udah canggih. Yang tadinya kita cebok pakai selang, itu sekarang udah ada air nyembur-nyembur dari belakang ya. Mungkin 3 tahun lagi itu bukan cuma air, tangan men yang keluar nyebokin. Tangan yang keluar nyebokin. Gila. Hubungannya sama Panji, lu lagi ngeros Jamban atau Panji sih? Susah gue bedain mana Panji, mana Jamban. Kebelet dia. Nah, ini kaitannya dengan Panji. Jamban yang modern nantinya ada teknologi voice recognition-nya. Jadi pas kita datang langsung selamat berak kakak. Tapi kalau yang duduk di situ Panji, suaranya beda. Gimana? Dia geser, airnya nyembur, kena deh. Iya benar. Sebentar. Oke. Itu kayak pernah denger tuh Kenade itu apa sih Kenade? Ya, itu dulu ada kuis namanya Kenade. Dulu. Itu gimana sih lu ceritain? Jadi gini. Ada hostnya. Hostnya terus gimana? Ada hostnya turun ke jalanan. Dia lemparin pertanyaan ke orang-orang di jalan. Oke. Kalau yang berhasil jawab, Terus orang dikasih ya pas ngelempar pertanyaan itu emang orangnya nggak kenal itu siapa gitu? Ya orangnya nggak terkenal hostnya. Ya. Siapa hostnya? Oh jadi hostnya tuh harus yang syaratnya nggak terkenal ya? Biar orang nggak tahu kalau. Coba bayangin kalau misalnya Mario Teguh gitu ya? Iya Mario Teguh. Oh tahu. Mario. Oh ini pasti kuis. Langsung kamera ya kan? Kalau nggak dikenal gitu kan? Ya udah dijawab. Tapi itu acara udah nggak ada mungkin karena dia sekarang udah terkenal ya? Iya. Sedikit. Terus tapi gue ya yang salutnya sama Panji itu Security. Marah. Nanti kita nggak diundang ke radionya. Marah kita aja marah. Katanya nggak boleh sensi. Tapi dia bodinya kayak penyanyi rap. Oh iya dia juga nyanyi rap. Oh nyanyi rap gimana nyanyi rap? Ntar dulu. Itu kan orang ngedumel dikasih musik. Iya. Itu sebenarnya karena suaranya nggak bagus men. Iya itu dia. Itu kayak nenek gue lagi ngomel terus gue main gitar atau gendeng-gendeng iya. gitu doang. Lagian ya, lagunya Panji itu lagu yang tidak paling bertanggung jawab gitu. Gimana? Angkat tanganmu untuk Indonesia. Gue udah ngangkat tangan gue, selesai lagunya gue gak disuruh turunin lagi. Salah itu kurang 1 bait lagi, pegel ketek gue. Kenapa Panji yang sekarang jadi objek untuk roast kita? Karena dia orangnya nggak sensi. Pasti dia nggak akan marah habis ini kan? Enggak dong. Tepuk tangan dulu untuk Panji. Ada pesan-pesan nggak? Oke, kalau gitu sekian dari kami, geng. 0,1. Selamat malam. Hey, yo man, where do you live? Uranus? Oh, really? Oke, ada 2 Panji di TV. Yang satu tukang ngubek-ngubek ular. Di pojok-pojok ditangkepin ular, nggak ada kerjaan. Untung bukan di TV ini. Panji yang ini kayaknya sebentar lagi harus ada akronim baru karena melihat dari rambutnya aja bisa jadi panjang jidatnya. Saudara-saudara, beri sambutan yang meriah untuk Panji Pragiwaksono. Selamat malam semuanya, tepuk tangannya mana dulu?
Hai, mana di sini yang followers gue? Tepuk tangan sekali lagi yang followers gue. Oke, gebukin mereka bertiga sekarang. Sebenarnya gue juga pengen ngeros balik Semi, Arif, dan Aco. Gue pengen ngomongin hal-hal tentang mereka. Tapi buat apa? Mereka nggak terkenal. Gue ngomongin kehidupan mereka, lu nggak tahu. Sekarang baik jadi gue, lu nggak bisa ngomong. Gue mau ngomong sekarang di stasiun TV nasional di depan lu semua. Betul, saya Panji Pragiwaksono dan saya mendukung legalisasi ganja. Sini gue terangin dulu kenapa. Gue pernah bilang, kalau misalkan ke Malaysia beli rokok, bungkus rokok, di bungkus rokoknya tersebut ada foto efek orang merokok. Ada yang mati, ada yang wah paru-paru apa segala macam. Sekarang bayangin kalau ganja dilegalkan, dijual di bungkusnya, dan di bungkusnya ada foto efek orang nyemeng. Pasti begini fotonya. Tapi sebenarnya orang yang nggak setuju sama gue dengan legalisasi ganja mesti survei dulu. Karena ada varian ganja namanya hemp. Hemp ini yang dipakai oleh industri di seluruh dunia, artinya negara-negara lain, dan tidak bisa bikin giting. Kenapa gue support? Untuk memajukan dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Walaupun sebenarnya ada lagi varian namanya hash. Nah hash itu yang kalau lu isap, itu sebenarnya pun ada manfaatnya. Nelayan zaman dulu itu suka menghisap hash atau cimeng. Kenapa? Karena ganja ketika dihisap membuat mata lebih tajam. Makanya nelayan melakukan itu. Walaupun mungkin ada efek samping agak-agak giting. Itulah kenapa Christopher Columbus dia nyampe ke sebuah daratan dia pikir itu India, betul? Makanya disebut Indian. Ketika dia pikir ini bukan India ditanya, "Hei, tadi malam siapa yang bawa pesawat kita, yang bawa kapal kita? Kenapa kita jadi nyasar di sini?" Satu orang bilang, gue di sini pengen menyapa penonton yang ada di sini. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Gue bisa membaca penonton tinggal di mana dari mukanya. Ambil contoh, 3 penonton yang ada di depan ini pasti dari Jepang karena mereka tampak seperti penonton Takeshi Castle mereka ini. Bodoh kamu ini bodoh. Gimana kamu? maaf, bodoh kamu. Jakarta itu kota yang sangat besar, saking besarnya ada banyak sekali jalan-jalan yang absurd namanya di Jakarta, betul nggak? Gue pernah ngirim paket, nggak bohong gue. Gue ngirim paket ke alamat demi Tuhan, alamatnya gini, Jalan Buntu 46 nomor 11. Jalan Buntu 46, artinya daerah situ ada 46 jalan buntu. Katanya kiriman gue sampai, tapi gue nggak tahu itu orang ngirim paketnya itu nyampe kantor lagi atau enggak. Buntu. Kenapa buntu semua seperti hatiku? Dan ada yang di sini yang tinggal di daerah Kelapa Gading. Di Kelapa Gading juga ada jalan namanya aneh. Semua jalan daerah situ namanya tarian. Ada tari pendet, ada tari piring, dan ada satu tari, ada gue demi Tuhan, namanya jalan disco. Kasihan ya orang yang tinggal di situ ya. Ibu tinggal di mana? Di jalan disco. Ibu suka disco? Enggak juga sih. Gue rasa kalau misalnya mereka bikin penambahan lagi, bikin jalan baru dan harus nama tarian, pasti tarian shuffle ya tentunya ya. Apa kabar Pak RT? Baik. Bu RT, apa kabar nih kita nih? Capek bener ya kita kayaknya ya. Ada yang tinggal di Cinere? Ada anak Cinere? Nggak ada karena terlalu jauh untuk kesini ya. Ada bapak di situ. Tua sekali, gua rasa beliau rumahnya paling jauh, karena waktu berangkat dari rumah umurnya masih 17 loh. Jauh banget rumahnya Pak ya. Di Cinere ada Gria Cinere. Nama semua jalannya adalah nama-nama planet. Merkurius, Venus, Mars, Pluto, Neptunus. Betul nggak? Ada yang pernah ke situ? Bayangin arisannya kayak gimana? Bu, itu si Ibu Ati yang tinggal di Neptunus. Iya kenapa dia? Kerjanya ngegosip mulu sama Bu Heru yang tinggal di Saturnus. Itu seperti arisan di Star Trek itu ya. Ibu-ibu, ingat si Herman nggak? Oh yang ganteng itu, iya tahu nggak dia gay itu sebenarnya? Oh aku tahu, abis dia tinggal di jalan Uranus. Tinggal di jalan Uranus.
Kebayang nggak kalau misalkan lu tinggal di Jalan Uranus, lu punya teman bule, hey yo man, where do you live? Uranus, oh really? Pantas sakit ya. Tapi Indonesia jadi tepuk tangan untuk komik yang sudah hadir pada malam hari ini. Tahu nggak kenapa Indonesia butuh stand up comedy? Seperti yang gue selalu bilang, karena bahasa rakyat Indonesia terlalu sensi. Terlalu sering dikit-dikit berantem, kehilangan waktu untuk bersatu untuk Indonesia. Betul? Kenapa orang Indonesia sensi? Karena orang Indonesia lebih sering menangkap apa yang diucap ketimbang apa yang dimaksud. Sekali lagi, kita lebih sering menangkap apa yang diucap ketimbang apa yang dimaksud. Salahnya apa? Salahnya sering salah komunikasi. Contoh, ketika misalkan lu bilang, sayang, aku ingin nonton bola dulu sama teman-teman ya. Pacar akan bilang, oh, pergi kamu. Pergi, aku benci. Aku benci sama kamu. Itu yang diucapkan. Yang dia maksud adalah, kenapa sih kamu pergi mulu, aku tuh kangen. Siapa di sini yang pernah berantem sama perempuan hanya gara-gara SMS atau BBM? Ditanya, lo lagi nyetir nih, perempuannya BBM. Kamu lagi di mana? Lagi nyetir kan? Balasnya cuma NYTR. Dia balas, ih, ketus banget. Ketus kenapa? Tanda tanya 3. Dibalas lagi sama dia, oh nyolot ya. Lah kenapa gitu? Salah komunikasi cuma gara-gara seperti itu. Karena cara menulis itu penting. Tapi kalau misalkan kita memantau apa yang dimaksud, nggak akan sensi, betul? Waktu itu gue pernah ke Manado, gue datang ke sebuah restoran, gue nanya, Bu, apa makanan yang spesial di sini? Anjing, babi, kelelawar, monyet, tikus. Gue bilang, Bu, itu menu atau ibu menghina saya? Tapi gue sadar, gue membaca apa yang dimaksud. Maksudnya adalah menu. Kalau nangkap apa yang dicop, sensi dong, betul? Gue pernah, gak bohong gue, datang ke lewat sebuah perumahan. Ada tembok, kan orang suka buang sampah sembarangan ya. Di tembok itu ada tulisan. Maksud dari tulisan tersebut adalah, berhentilah buang sampah di sini. Tapi tulisannya, stop tanda seru, buang sampah di sini. Nah bayangin lu adalah pembantu rumah tangga yang bahasa Indonesianya 100 ya. Lu lagi jalan bawa kantong kresek sampah, lu lagi jalan, stop, buang sampah di sini. Makanya lebih baik kita belajar untuk menangkap apa yang dimaksud daripada apa yang diucap. Sehingga lain kali kita ngelihat Pak SBY bilang, saya prihatin. Kita tahu itu yang dia ucap. Yang dia maksud adalah, saya menyerah, ampun, gak bisa lagi. Ampun. Terima kasih banyak semuanya, selamat malam. Ya itulah dia Panji. Semoga Ayu Ting Ting bertemu Panji karena Panji sepertinya tahu banyak alamat ya. Gua ngapain di pasir? Nulis nama sendirian. Ke laut nambah. Saudara-saudara, beri tepuk tangan untuk headliner kita, Raditya Dika. Belum udah dihina gue ya. Setinggi gitu. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Raditya Dika dan saya galau. Karena saya baru putus dari pacar saya. Pergilah pergi dari hidupku. Maskara gue luntur nih saya. Orang putus tuh, gue datang ke sini dengan tujuan untuk mencari pacar baru, ya. Mudah-mudahan dari penonton ada yang bisa jadi pacar gue pada malam hari ini. Itu kenapa laki-laki senyum banget di situ ya? Tujuan saya kesana mau cari pacar baru ya. Malu sama kumis lo. Ciuman juga gak enak. Geli-geli gitu disapu-sapu gitu. Gatel bego. Gak enak ciuman bersama kumis. Susah ya nyari pacar zaman sekarang. Gue diputusin sama pacar gue dan gue galau banget ya. Gue sedih kerjaan gue gitu kan. Kerjaan gue nge-tweet tiap hari karena gue galau. Adit angan edih agi.
Follower gue balas, cumbunggus Adit. Gue balas, mu uci Gue jadi rentan galau. Gue rentan galau, tiap hari gue rentan dong sama galau. Ngeliat mendung, ngeliat gambar ombak. Buka Facebook mantan, galau. Masuk kamar mandi, nyalain shower, sampoan sambil nangis. Kenapa? Sikat gigi sambil nangis. Kenapa? Boker sambil nangis. Kenapa? Kenapa kagak ada air? Kenapa gak ada air? Kenapa gue lagi galau gak ada air? Taruh di tembok. Galau gue. Sorry ya, maaf jorok. Bukan di tembok, di lantai. Produser Metro TV di belakang, mampus gimana gue ngeditnya? Acara apa ini? Seharusnya kamu cerdas, Radit, dia bilang. Gue jadi rentan galau, gue mencari-cari pacar baru gitu kan. Dan gara-gara itu gue jadi gampang kesel. Gue ngeliat ya yang terjadi sehari-hari, kalau gue lihat ya orang pacaran tuh jadi terlihat norak di mata gue. Tadi gue di kantin ngeliat ada cowok sop-sopan sama ceweknya. Geli! Suap-suapan sama ceweknya, sayang om. Cowoknya minta, sayang aku juga. Gue datang ngambil sendok colok ke matanya. Lo gak tahu perasaan gue. Gue siapa yang nyuapin? Tidak punya toleransi dalam berasmara. Kasihan orang-orang kayak gue. Fakir-fakir asmara. Fakir asmara tapi bukan pengemis cinta. Gue kesel ngeliat orang pacaran. Norak lo semua. Gue buka Facebook, foto di pantai. Ngapain tau di pantai? Nulis-nulis nama di pasir. D love A di pasir gitu liatnya. Di tag di Facebook. Gue juga bisa lihat. Lo gak kasihan sama gue? Gue ngapain di pasir? Nulis-nulis nama sendirian. Ke laut ngambang. Sore karet. Ada apa? Gak kasihan sama gue. Couple t-shirt, ya Allah. Gue ke Pondok Indah Mall. Gue ngeliat ada orang pacaran pakai couple t-shirt. Itu geli banget. Itu geli banget, tau gak? Yang cowok makanya tau gak apa? She is my love. Tanda panah ke kiri. Yang cewek di sebelah kirinya, he is my love. Tanda panah ke kanan. Gue pakai apa? Gue pakai where is my love. Tanda panah kemana-mana. PDKT juga norak. Mulai ada panggilan-panggilan sayang, tau gak? Kalau awal-awal mulai PDKT itu juga jijik, tau gak lo? Mention-mentionan, pertama kali kan gitu kan. Lalu punya panggilan sayang. Kalau dia gendut, panggilnya endut. Bangun dong endut. Embem, kalau dia tembem. Kalau dia peyang, eyang. Gue biasa dipanggil entet karena gue kontet. Kenapa kalian tertawa? Enggak. PDKT juga norak, banyak kejijian yang tersimpan dalam PDKT. Yang paling jijik tau apa? Kalau udah lama, telepon-teleponan, akan ada tiba masanya. Dimana lo akan telepon-teleponan sama gebetan lo. Dan lo akan main siapa yang nutup telepon duluan. Itu geli. Ditelepon gitu. Udah pagi nih, besok aku mau berangkat ke kampus. Ya udah kamu tidur duluan, kamu dong dulu tutup teleponnya. Enggak kamu dulu.
Enggak, kamu dulu. Ya. Ya udah kamu dulu, kamu sama-sama ya. 1, 2, 3. Enggak ditutup. Enggak ditutup. Masih mau ngomong sama aku ya? Iya. PDKT, geli tau gak gue ngeliatnya. Aduh capek gue. Lalu ketika lo PDKT, semua akan lo cocok-cocokin dengan gebetan lo. Lo baca majalah gitu, katakanlah majalah gadis, lo lihat gebetan lo Capricorn, lo Virgo, lo lihat. Baca di majalah gadis, Capricorn sama Virgo si doi cocok. Bener kan? Tapi ketika gak cocok, Capricorn gak cocok. Capricorn gak cocok sama Virgo. Wah lempar, bakar. Ini musyrik. Diputusin juga alasannya gak enak banget. Tau gak alasan yang biasa orang bilang kalau putusin ini bullshit banget. Kamu terlalu baik buat aku. Gue harus jawab apa? Gue jawab, maaf sayang, aku akan mencoba untuk lebih jahat lagi sama kamu. Apa? Gue pernah diputusin di kampus gue waktu itu sama pacar gue di kampus ya. Kalau jodoh, kita ketemu lagi. Kita kan satu kampus, bego. Besok mikroekonomi juga sama. Goblok banget sih. Orang suap-suapan geli, tapi gue trauma sama orang-orang suapan, tahu gak kenapa? Karena pas masih kecil, gue suka disuapin sama nyokap gue main pesawat-pesawatan, tau gak? Dimasukin nasinya, terus Dika A, pesawatnya mau landing, tau kan? Gara-gara itu, sekarang gue rusak. Tiap kali gue keluar rumah, ngeliat ada pesawat lewat, gue otomatis mangap. Turun, lapar. Nama saya Dika, terima kasih banget. Hancur hatiku. Hancur hatiku. Hancur hatiku. Dengan demikian maka berakhirlah stand up comedy show edisi akhir tahun. Terima kasih yang sudah datang ke studio, terima kasih yang di rumah sudah menyaksikan. Saya Soleh Solihun beserta seluruh komik dan seluruh kerabat bijak Metro TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat tahun baru 2012. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sempurna hanyalah milik lagu Andra and the Backbone. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.